Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid menyatakan pembatalan hak guna usaha atau HGU 190 tahun di Ibu Kota Nusantara (IKN) atas putusan Mahkamah Konstitusi tidak akan menghambat proses investasi. Nusron menjelaskan pemerintah akan menyiapkan insentif lain kepada investor agar tetap berinvestasi di IKN. Nusron pun memastikan pemerintah akan mematuhi putusan MK. Ya kita ikuti keputusan hukum, MK-nya memutuskan ya kita ikut. Untuk memastikan agar investasi tetap akan jalan di IKN, seperti apa nanti Pak? Ya saya yakin lebih baik ada keputusan begitu dan saya yakin tidak akan terpengaruh. Sepanjang ya nanti saya yakin pemerintah akan berpikir untuk memberikan insentif lain. Selain insentif HGU gitu. Kan itu namanya insentif kan? Revisi undang-undang Insentif nggak perlu kan? Nggak perlu kan udah keputusan. Kalau udah diputuskan di MK kan otomatis itu. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah bakal menata ulang dasar hukum untuk menangani putusan dari MK tersebut. Erlangga memastikan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pemindahan fungsi IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 mendatang. Ya nanti tentu legal ground-nya nanti ditata kembali dan itu sudah komitmen dari Bapak Presiden, Pak Prabowo minta agar itu menjadi ibu kota politik dan saat sekarang sedang dibangun kompleks daripada parlemen dan juga judicial system, ya tentu pemerintah akan carikan jalan keluar. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan hak atas tanah di IKN yang memungkinkan jangka waktu penggunaan lahan mencapai 190 tahun untuk hak guna usaha dan 160 tahun untuk hak guna bangunan serta hak pakai. Namun, putusan terbaru MK menegaskan HGU ditetapkan hanya untuk jangka waktu maksimal 35 tahun saja dengan perpanjangan 25 tahun, lalu pembaruan 35 tahun. Dengan demikian, total HGU yang bisa diperoleh investor adalah 95 tahun dengan syarat memenuhi kriteria dan lolos evaluasi pada setiap tahap. Lantas, bagaimana nasib IKN usai putusan MK ini?